Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan pagi, dan seperti janji saya tadi, kita akan ada satu perbincangan menarik, dan kali ini kita akan mengangkat satu tema terkait ekonomi Indonesia secara makro dan tips mengelola keuangan. Seperti biasa, line telepon kami buka juga untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di 02744477666. Langsung saja saya ingin memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio RBTV. Yang pertama, beliau adalah Mas Denny Indrakusuma SEMSI AK CA CFP, dosen STIE YKPN, banyak banget gelarnya. Kabar baik dan juga sehat nih Mas Denny. Baik, puji Tuhan. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Tapi Mas Denny nggak sendirian, karena kita sudah terhubung juga via Zoom. Beliau ini adalah dosen Strategic Management and Entrepreneurship dari Universitas Ciputra Surabaya. Ada Mas Daniel J.I. Khairupan. Mas Daniel, selamat pagi Mas. Ya, baik, selamat pagi Pak Ika, selamat pagi juga Pak Denny, selamat pagi juga untuk seluruh pemirsa RBTV. Oke, baik, kabar baik juga ya Mas. Nanti kita bakal ngobrol banyak banget di sini terkait ekonomi Indonesia secara makro dan tips mengelola keuangan itu nantinya harus seperti apa. Tapi sebelum ke Mas Daniel, saya ke Mas Denny terlebih dahulu. Mas Denny, mungkin ini satu gambaran dulu untuk pemirsa untuk kondisi perekonomian Indonesia saat ini seperti apa sih? Ini 2025 sudah kita selesaikan bersama, awal tahun 2026 kayaknya harga emas semakin naik, tapi ekonomi agak sulit nih. Bagaimana? Silahkan. Ya, kita sudah melewati 2025 yang mana sebelumnya di awal tahun 2025 saya masih ingat kita memprediksi kita harus berjaga-jaga karena kedepannya akan ada sesuatu yang berat perekonomian di negara kita. Tetapi syukurlah 2025 kita lewati, pemerintah juga cukup kondusif sehingga perekonomian bisa terjaga. Nah, harapan saya melihat gambaran ini di awal tahun 2026 ini, gambarannya Indonesia itu seperti kapal pesiar lah. Artinya menampung banyak bahan atau barang atau orang di lautan yang lepas, yang mana harus siap sedia dengan gelombang ombak dan badai ke depannya. Jadi saya dengan pemerintahan yang sekarang pun saya cukup optimis bahwa khususnya Kementerian Keuangan dan lain sebagainya bisa menstabilkan perekonomian Indonesia sehingga kita bisa melewati 2026 seperti 2025 kemarin. Oke, tapi ini ngomong tentang ekonomi pun sudah stabil atau belum, stagnan atau bagaimana sih Mas kalau melihat dengan kondisi secara real saat ini? Kecenderungannya kita bertumbuh tetapi tidak cepat. Artinya pertumbuhan ekonomi itu terjadi. Laporan periode 2025 kemarin juga 2024 yang dilaporkan di 2025 dan sepanjang 2025 pertumbuhan tetap terjadi, tetapi tidak cepat. Tetapi tidak cepat. Nah, ini yang kemudian menjadi PR bagi kementerian, khususnya Kementerian Keuangan, bagaimana mempercepat dengan langkah-langkah yang Pak Purbaya sudah lakukan, kebijakan-kebijakan terhadap perbankan dan lain sebagainya, itu harapannya mempercepat pertumbuhan perekonomian ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Denny. Saya ke Mas Daniel. Nah, kita pengen tahu juga dari sudut pandang, dari kacamata Mas Daniel sendiri seperti apa perekonomian di Indonesia. Kemudian juga kita pengen tahu nih Mas, ini untuk para pengusaha nih harusnya seperti apa? Apakah tetap harus bisa mengembangkan usahanya dengan kondisi ekonomi saat ini, dengan naik turunnya, atau bagaimana Mas? Oke, baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny sebenarnya untuk perekonomian 2025 itu sebenarnya kita ada di dalam sebuah kondisi uncertainty ya, kondisi yang tidak menentu gitu Mbak Tika. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi 2025 bagus atau tidak bagus, tetapi untuk kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu signifikan. Karena dari data Bank Indonesia setahu saya sih kemarin 5%, inflasi pun masih di 2,9. So ini sangat aman lah. Karena kalau target dari Bank Indonesia kan 1,5 sampai 3,5% ya untuk inflasi. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan aman atau tidak, ya so far sebenarnya sih aman-aman aja gitu. Meskipun ya terjadi banyak gejolak ya. Ekonomi itu kan sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh banyak faktor ya, dan banyak faktor itu salah satunya adalah politik. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh para pebisnis? Sebenarnya kalau pebisnis sih harus tetap berjaga-jaga ya, tetap harus berjaga-jaga, harus bisa mengelola keuangan dengan baik, jangan mudah atau jangan cepat untuk membuka cabang. Artinya cabang di sini adalah cabang misalnya dia toko gitu, jangan mudah terlalu cepat buka cabang.
tapi settle dulu untuk masalah finansialnya. Kemudian yang kedua tetap harus baca peluang pasar. Oke, baik. Nah, Mas, kalau kita ngomongin tentang peluang pasar ini sendiri, mungkin ke Mas Denny ya. Mas, menurut Mas Denny seperti apa sih, Mas? Ini merupakan satu peluang juga untuk para pengusaha baru juga untuk membuka usahanya seperti itu atau bagaimana? Kalau peluang pasar tadi Mas Daniel juga sudah sampaikan, untuk pembisnis yang sudah settle harus berhati-hati ke depannya, khususnya untuk ekspansi. Tapi untuk pelaku baru yang ingin berwirausaha, peluang yang paling besar di sini adalah peluang yang bersifat kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan dasar itu akan tetap dicari apapun kondisinya, sehingga kalau ingin masuk ke dunia bisnis yang masuk di daerah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan pokok, food and beverage dan lain sebagainya, itu masih terbuka besar peluangnya, khususnya di sektor cost ya. Kalau memang ingin memulai, kita harus perang di sektor cost-nya dulu, di biayanya dulu, sehingga tapi kalau untuk konsumsinya sendiri itu menjadi kebutuhan yang dicari banyak orang, sehingga peluang yang paling besar saat ini masih tetap dipegang oleh kebutuhan dasar. Oke, tapi kalau kita lihat yang ada saat ini, banyak sekali nih untuk warung kopi yang bermunculan, dan ini salah satu hal yang juga menjadi salah satu peluang bisnis tidak sih di tengah menjamurnya bisnis kopi ini, tidak hanya di daerah istimewa Yogyakarta, kita lihat nih kota-kota besar yang lainnya tuh juga banyak nih cabang-cabang tempat-tempat ngopi baru seperti itu. Kalau kita meniru bisnis kopi yang sudah settle, artinya sudah berbentuk kafe dan lain sebagainya, itu memang perlu modal yang besar. Dan pelaku-pelaku usaha tersebut memang kuat secara fundamental, yang disampaikan Pak Daniel tadi, sudah kuat secara fundamental, kemudian melakukan expand dalam arti kata diferensi produk. Pasti bisnis sebelumnya bukan kopi, jadi dia mencoba peruntungan di dunia itu ya bisa saja. Tapi udah ada bisnis yang sebelumnya atau bagaimana? Biasanya mereka punya bisnis core di luar itu dulu. Jadi fundamentalnya harus kuat dulu, baru masuk ke bisnis kopi. Atau mereka sudah settle di bisnis kopi, kemudian melakukan ekspansi, membuka cabang di mana-mana dengan nama yang sama, seperti itu. Tapi kalau untuk pelaku baru yang masih mulai belajar, ya jangan langsung meniru yang sudah besar. Why? Kenapa? Pertama, perkuat dulu fundamentalnya, karena ketika kita ambil contoh, tidak semua bisnis kopi sukses. Ada beberapa yang gulung tikar. Nah, mungkin dugaan saya adalah pendanaan kurang kuat, baik faktor pemodal, investor maupun fundamentalnya kurang kuat, sehingga ketika risiko-risiko yang mungkin terjadi, perekonomian terhadap proses bisnis tersebut terjadi, ya tidak bisa menghadapinya. Tetapi kalau memang fundamentalnya kuat, pasti dia bisa tetap settle. Yang kita lihat sampai sekarang beberapa kafe tetap settle itu karena fundamentalnya kuat. Oke, baik. Nah, ini kalau Mas Denny sendiri seperti apa nih Mas? Fundamentalnya katanya harus kuat. Tadi kalau Mas Denny mengatakan di sini, apakah memang benar seperti itu yang memang dilakukan oleh para pengusaha nih? Tidak hanya pengusaha kopi, mungkin juga untuk pengusaha-pengusaha lain yang nantinya di tahun 2026 ini bisa mengawali tahun ini menjadi tahun yang hoki untuk para pengusaha. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Pak Denny ya terkait tentang apa yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Jadi yang pertama memang kalau kita bicara tentang pelaku bisnis itu kebanyakan pelaku bisnis hanya fokus kepada masalah penjualan gitu. Tetapi terlalu fokus mengejar pertumbuhan untuk penjualan itu baik, tetapi jangan mengabaikan arus kas gitu. Jadi yang perlu jadi catatan pertama adalah kita mau ekspansi nggak masalah. Mau sebanyak-banyaknya ekspansi lah itu juga nggak masalah, tapi jangan lupa fundamentalnya. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Denny. Nah, fundamental di sini ada cukup banyak tuh Mbak Tika. Kalau kita ngomongin soal bisnis kan kita harus tahu ngelola arus kas itu yang baik dan yang benar seperti apa ya. Jangan hanya karena kita fokusnya gimana pertumbuhan tapi arus kasnya dilupakan. Kemudian kita juga harus paham tentang ketidakpastian ya, ketidakpastian. Makanya tadi saya sebutkan sekarang kita tuh ada di kondisi yang uncertainty, yang tidak menentu gitu. Jadi pasti akan ada risiko-risiko yang akan terjadi. Ini yang perlu dipertimbangkan sih sebenarnya oleh para pelaku bisnis. Oleh sebab itu bagi pelaku bisnis yang memang baru akan memulai startupnya, memang benar-benar harus tahu bisnis plan itu seperti apa, kemudian fundamentalnya dari sisi finansial juga seperti apa. Jangan sampai 1-2 bulan
kafenya itu rame atau bisnisnya itu rame kemudian langsung buka cabang gitu ya, itu kalau bisa jangan dulu, fundamentalnya dikuatin dulu. Kalau sudah kuat baru dicek lagi SDM-nya kira-kira mampu atau enggak, kemudian resources lainnya oke atau tidak. Kalau sudah oke, pasarnya juga sudah mulai lebih banyak, boleh deh kita buka yang namanya cabang APK atau apa gitu sih. Yang pasti jangan serta-merta FOMO. Kadang-kadang pelaku bisnis itu juga FOMO. Iya betul. Kalau kita lihat juga waktu itu di Jogja kan sempat juga tuh Mas, apa namanya, ada pengusaha laundry yang bermunculan. Pada akhirnya banyak banget tuh bisnis-bisnis laundry yang ada. Kemudian ada juga tuh apa namanya makanan yang dari ketela seperti itu. Akhirnya ada banyak banget juga yang menjamur. Nah sekarang saat ini kan juga kopi nih. Nah apa nih perencanaan bisnis yang memang juga harus dilakukan oleh mereka para pengusaha nih Mas? Oke, kalau bicara tentang bisnis ini, masalah warkop dulu ya, atau coffee shop dulu ya. Emang sudah terlalu banyak sih. Sudah terlalu banyak. Jadi kalau di dunia marketing itu kan kita ada yang namanya point of difference atau POD ya, atau yang menjadi pembeda. Kemudian value proposition-nya juga harus jelas. Kira-kira apa yang menjadi pembeda antara coffee shop satu dengan coffee shop lain. Kalau cuma sekedar menyediakan tempat buat ngumpul, ada wifi, ya itu udah banyak banget gitu loh. Jadi kita benar-benar harus tahu apa yang menjadi kelemahan kompetitor kita, kemudian kita bisa bisa penuhi, atau kita bisa bikin sesuatu yang berbeda. Itu pasti akan memberikan value proposition yang berbeda juga, dan itu akan nge-attract para konsumen untuk datang ke kopi kita, kemudian untuk membeli produk kita juga, gitu sih Mbak. Jadi memang harus ada diferensiasinya ya, pembedanya ya, tidak hanya sekedar ATM amati tiru modifikasi. Nah itu harusnya bagaimana nih Mas Denny yang mungkin juga bisa dilakukan oleh para pelaku usaha yang baru nih? Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Daniel tadi, bahwa kalau kita masuk ke sebuah bisnis yang sudah rame, sudah banyak, ya kita harus punya sesuatu yang unik, yang tadi dikatakan diferensial. Apa sih yang membedakan sama-sama kopi, sama-sama menyediakan wifi tadi? Apa yang membedakan? Misalkan ada live musiknya atau apa. Nah itu yang perlu dipikirkan oleh pelaku bisnis. Tidak harus yang sesuatu yang besar, tetapi cukup berbeda, itu akan membuat orang tertarik untuk mendatangi. Tapi bisa nggak sih misalnya nih saat ini kan memang yang lagi menjamur adalah bisnis kopi. Nah kita pengen cari sesuatu yang berbeda. Bisa tidak bisnis itu nantinya akan hidup begitu di tengah bisnis kopi yang menjamur? Bisnis selain kopi? Bisa. Jadi inilah kenapa kalau seseorang itu punya skill dan melihat peluang, ketika dia bisa memberikan celah, orang ini udah jenuh nih dengan kopi, kemudian memunculkan sebuah bisnis baru, dan itu saingannya belum banyak, dan tiba-tiba dia memunculkan bisnis tersebut dengan keunikan tersendiri, tidak menutup kemungkinan dia menjadi booming atau menjadi bahkan perintis untuk bisnis itu berkembang. Gitu. Oke, tapi kalau kita lihat terjeleknya nih, misalnya bangkrut nih, apa yang harus dilakukan untuk para pelaku usaha ini? Yang pasti evaluasi, ya. Sebelum memulai bisnis kembali atau semangat kembali untuk bangkit, harus evaluasi terlebih dahulu. Kenapa bisa bangkrut? Kemudian dipetakan, kemudian jika ingin memulai bisnis lagi, harus melihat evaluasi yang sudah dilakukan kemarin. Kekurangannya di mana, kelemahan-kelemahannya di mana, kemudian merancang bisnis plan seperti yang disampaikan oleh Pak Daniel tadi, sehingga ketika akan memulai bisnis kembali, sudah jelas gambarannya, rancangannya, kemudian segala risikonya. Oke, baik. Nanti kita pengen tahu juga nih Mas Daniel, perencanaan bisnis yang bisa dilakukan para pelaku usaha mungkin yang baru saja merintis usahanya itu seperti apa. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Mas ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Obrolan Pagi.